Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Sevilla, NIM 19021030104, serta rekan saya Farah Sabina Syahrin, NIM 1902103010106. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro dengan materi oligopoli. Berikut adalah discussion topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi oligopoli. Yang kedua, ciri-ciri oligopoli. Yang ketiga, macam-macam pasar oligopoli. Yang keempat, karakteristik pasar oligopoli. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang keenam, hubungan antar perusahaan dengan pasar oligopoli. Yang ketujuh, model oligopoli, serta yang kedelapan adalah hambatan pasar oligopoli. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu definisi oligopoli. Definisi oligopoli. Oligopoli atau pasar oligopoli adalah sebuah bentuk pasar tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena dalam pasar oligopoli hanya ada beberapa produsen dengan jenis barang yang sama, namun jumlah pembeli yang banyak. Sehingga hanya ada beberapa perusahaan yang akan menguasai sistem jual beli pada pasar oligopoli. Contohnya saja 10 perusahaan semen, maka dalam 10 perusahaan itu akan ada satu perusahaan yang akan menguasai pasar oligopoli. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Yang kedua, barang yang diproduksi adalah barang standar atau barang yang berbeda corak atau bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun tetap memenuhi standar. Kemudian yang ketiga adalah terdapat banyak pembeli di pasar. Yang keempat, hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. Yang kelima, adanya hambatan bagi pesaing baru. Karena dalam hal ini pesaing baru atau perusahaan baru yang masuk ke dalam pasar oligopoli akan bersaing dengan perusahaan yang sudah lama yang memiliki citra yang baik di tengah masyarakat. Kemudian yang keenam, adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Kemudian yang ketujuh, advertensi atau periklanan sangat penting dan intensif. Yang kedelapan, sulit dimasuki oleh perusahaan baru seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kesembilan, harga jual tidak mudah berubah. Macam-macam pasar oligopoli. Di sini pasar oligopoli dibagi menjadi dua, yaitu oligopoli murni serta oligopoli diferensial. Yang pertama yaitu oligopoli murni. Oligopoli murni merupakan pasar oligopoli yang menjual barang yang homogen. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah atau merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Kemudian yang kedua adalah oligopoli diferensial. Oligopoli diferensial merupakan pasar oligopoli yang menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama adalah hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun untuk dasar analisis biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Kemudian yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun masih di luar industri. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Rintangan untuk masuk ke dalam industri oligopoli yang menghasilkan produk homogen lebih sedikit, karena pada industri oligopoli dengan produk diferensiasi sangat berkaitan dengan royalitas konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Kemudian yang terakhir adalah kompetisi non harga. Dalam upaya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga namun juga dalam non harga.
Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu memberikan kebebasan memilih produk bagi pembeli. Dari pasar oligopoli ini sangat memberikan kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk yang mana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Serta yang kedua adalah mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli ini tentu penelitian akan banyak terjadi. Mengapa demikian? Karena penelitian tentang minat pembeli yang banyak membeli dari perusahaan yang lain dibandingkan perusahaan kita. Mengapa itu demikian? Sehingga hal tersebut akan terjadinya penelitian. Kemudian yang ketiga adalah lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Di dalam pasar oligopoli ini, kepuasan konsumen atau pembeli sangat berpengaruh. Kemudian yang keempat adalah adanya penerapan teknologi baru di dalam pasar oligopoli ini. Karena penerapan teknologi baru ini sangatlah bermanfaat, sehingga semakin berkembangnya teknologi harus diikuti oleh perusahaan. Jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap minat pembeli. Kelemahan dari pasar oligopoli yang pertama yaitu menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam pasar oligopoli ini pasti ada perusahaan yang lama dan sudah memiliki citra yang bagus di masyarakat, sehingga dalam mendistribusikan produknya yaitu bisa lebih besar dan bisa mendapatkan pendapatan yang besar pula dibandingkan dengan perusahaan yang kurang diminati oleh pembeli. Otomatis akan mendistribusikan produk dagangannya dalam jumlah yang sedikit dan memperoleh pendapatan yang kecil. Kemudian yang kedua adalah harga yang kurang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Di dalam pasar oligopoli ini harga sangat bergantung. Terkadang harga yang mahal itu menggambarkan kualitas yang bagus, belum tentu banyak peminatnya. Kemudian yang ketiga adalah bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing yang kurang. Di dalam pasar oligopoli ini timbul pemborosan akibat biaya produksi yang besar namun pemasukan tidak seimbang. Kemudian yang keempat adalah bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli atau pemilik faktor produksi. Kemudian yang kelima adalah sulit ditembus atau dimasuki oleh perusahaan baru. Kemudian selanjutnya adalah bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli ini. Karena di dalam pasar oligopoli ini bisa berkembang ke arah monopoli jika sudah tidak ada yang mampu bersaing dengan pemimpin pasar. Ini menyebabkan monopoli perusahaan ini berlanjut dengan penyaingan produk barang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sabrina Syahri, NIM 106. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi terkait pasar oligopoli, yaitu hubungan antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Hubungan antar perusahaan dalam pasar oligopoli dibagi menjadi dua, oligopoli dengan kesepakatan dan oligopoli tanpa kesepakatan. Yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Kesepakatan ini kadang disebut sebagai kolusi, dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Bentuk persepakatan ini biasanya mengatur tentang banyaknya jumlah produksi yang boleh dihasilkan oleh masing-masing perusahaan dengan harga yang sama. Kesepakatan dalam jumlah produksi dapat berupa pembagian secara merata, yaitu pembagian produksi yang didasarkan pada banyaknya jumlah permintaan efektif di pasar terhadap jumlah perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Yang kedua, ada oligopoli tanpa kesepakatan. Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produksi atau bisa saling berhubungan positif timbal balik dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya
atau dari pesaingnya. Terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi dalam pasar persaingan ini sehubungan dengan tingkat harga dan jumlah produksi atau produk dihasilkan relatif sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bila terdapat satu perusahaan yang mencoba memperbanyak jumlah produksinya agar harga jual produknya relatif lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya, maka biasanya langkah ini akan diikuti oleh pesaing dengan menurunkan harga jual produknya. Yang kedua, bila satu perusahaan mulai menurunkan harga jual produknya tanpa menambah jumlah produksinya dengan maksud untuk menguasai pangsa pasar, maka langkahnya akan diikuti oleh perusahaan lain, baik dengan cara menurunkan harganya semata atau menurunkan harga dengan cara menjual lebih banyak produknya di pasar. Yang ketiga, bila satu perusahaan menaikkan harga jual produknya, baik dengan cara langsung pada penurunan harga ataupun dengan cara mengurangi jumlah produksinya, maka perusahaan lain relatif tidak akan mengikutinya. Setelah itu, saya akan melanjutkan menjelaskan terkait model oligopoli yang dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah model Cournot. Asumsinya bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya atau outputnya, maka perusahaan tersebut tidak akan mengubahnya. Atas dasar asumsi inilah perusahaan pesaingnya akan menentukan tingkat produksinya. Dalam pasar duopoli, hanya terdapat 2 perusahaan yang menjual produk yang homogen. Dengan demikian, hanya terdapat satu harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah total output yang dihasilkan oleh 2 perusahaan dengan permintaan pasar. Penentuan output merupakan gerakan balasan dari perilaku perusahaan lain, sehingga Q untuk 2 perusahaan oligopoli adalah sama. Jika dalam menentukan tingkat output terbaik, setiap perusahaan mengasumsikan perusahaan lain mempertahankan harga atau bukan output pada tingkat yang konstan. Yang kedua ada model Edgeworth. Asumsinya, jika hanya terdapat 2 perusahaan dengan komoditi yang homogen, yang pertama, setiap perusahaan mempunyai kapasitas. Yang kedua, setiap perusahaan mempunyai kapasitas produksi dan tidak dapat memenuhi seluruh penawaran pasar. Yang ketiga, setiap perusahaan dalam mencoba memaksimumkan TR atau keuntungan total mengasumsikan bahwa perusahaan lain akan mempertahankan harganya pada tingkat yang konstan. Akibatnya, akan terjadi fluktuasi harga produk yang terus-menerus di antara harga monopoli dan harga output maksimum dari setiap perusahaan. Yang ketiga ada model Chamberlain. Chamberlain mengasumsikan bahwa duopolis saling mengakui ketergantungan antar mereka, sehingga duopolis tersebut menetapkan harga-harga yang sama, menjual jumlah yang sama, dan memaksimumkan keuntungan bersama. Keseimbangan pasar terjadi bila diterapkan satu harga kesepakatan. Yang keempat ada model kurva permintaan yang patah. Model kurva permintaan yang patah atau model Sweezy dikembangkan oleh P.M. Sweezy pada tahun 1939. Sweezy beranggapan bahwa bila ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan konsumen karena tidak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Akibatnya, terjadilah perang harga. Para produsen dalam pasar oligopoli saling mempengaruhi tetapi tidak melakukan kolusi atau kesepakatan. Intinya, produsen tidak akan menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga, melainkan terhadap penurunan harga. Kurva permintaan patah akibat hilangnya konsumen. Yang kelima ada model kartel terpusat. Kartel AD, perusahaan resmi para produsen dalam sebuah industri yang menentukan berbagai kebijakan bagi seluruh perusahaan dalam kartel itu, dengan tujuan meningkatkan keuntungan total kartel tersebut. Kartel yang ekstrim AD yang membuat seluruh keputusan untuk seluruh perusahaan anggota. Bentuk kerjasama sempurna ini disebut sebagai kartel terpusat dan mengarah kepada cara penyelesaian monopoli. Yang keenam ada model kartel berbagi pasar. Kartel jenis ini lebih banyak dijumpai. Dalam hal ini, pasar dibagi menjadi tingkat harga, kuota, daerah atau wilayah. Kebebasan tetap ada dalam bentuk produk, kegiatan produksi, dan lain-lain.
Contohnya, produsen dengan struktur biaya sama akan membagi pasar sama besar. Struktur biaya lain dengan kuota dan negosiasi. Untuk menghalangi pesaing baru, tingkat harga ditetapkan tidak terlalu tinggi dan perang harga dengan produsen baru. Ada satu jenis kasus kartel, yaitu anggota kartel yang lemah bersedia menjual dengan tingkat harga tertentu atau lebih rendah. Disebut penggabungan tidak stabil karena produsen dengan struktur biaya lebih rendah akan mendorong produsen lain ke dua pasar. Dan yang terakhir ada model kepemimpinan harga. Dalam model ini, terdapat perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin dasar, serta perusahaan lainnya sebagai pengikut, di mana mereka bereaksi seolah-olah mereka berada dalam pasar yang bersaing sempurna. Perusahaan-perusahaan pengikut bertindak sebagai penerima harga, yaitu akan menerima berapapun harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin dan akan menghasilkan output pada kondisi di mana marginal cost-nya sama dengan tingkat harga. Pemimpin dasar adalah perusahaan dominan dengan struktur harga rendah atau perusahaan yang terbesar dalam industri tersebut. Di dalam jenis perusahaan yang pertama ada keistimewaan hasil produk. Dalam perusahaan lama, produk yang sudah dikenal masyarakat menciptakan konsumen loyal, sedangkan di perusahaan baru, produk masih asing dan belum dikenal masyarakat. Yang kedua ada skala ekonomi. Dalam perusahaan lama, untuk mempertahankan dan memperbesar, cukup menambah produksi yang sudah ada, sedangkan di perusahaan baru harus membuat jumlah produksi dari skala kecil. Yang ketiga ada ongkos produksi. Dalam perusahaan lama, cukup menurunkan biaya produksi dengan pembuatan kapasitas produksi baru, sedangkan di perusahaan baru harus mengeluarkan segala macam biaya yang tidak disertai dengan produksi langsung. Setelah itu ada contoh pasar oligopoli. Yang pertama ada industri semen, ada industri mobil, dan ada industri komputer. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam kelompok kami. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap memakai masker, jangan lupa jaga jarak, selalu membawa sanitizer, dan tetap di rumah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.